Hai korang, welcome to University Utara Malaysia. Nah, di video kali ini teman-teman Studap, aku bakal ngejelasin ke kalian semua tentang University Utara Malaysia. Di mana sih University Utara Malaysia ini? Seperti namanya, University Utara Malaysia ini berada di bagian utara Malaysia, tepatnya berada di Sintok, Kedah. Nah, pengen tahu nggak sih bagaimana kampus ini? Yuk, ikutin aku terus. University Utara Malaysia atau biasa disebut UUM memiliki julukan sebagai kampus di rimba hijau. Bisa kalian lihat sendiri di video ini, banyak sekali pohon-pohon seperti berada di hutan rimba yang sangat hijau. Ya memang kampusku ini berada di hutan yang sangat jauh dari kota besar. UUM ini berada di Sintok, negara bagian Kedah, Malaysia. Sekitar 40 km dari pusat kota dan sangat jauh dari Kuala Lumpur. Jadi University Utara Malaysia ini sebutan lainnya adalah The Most Eminent Management University. Maksudnya adalah kampus yang berfokus dan terbaik di bidang manajemen. Jadi mau apapun itu jurusannya pasti kan selalu ada bidang manajemennya. Contohnya aku adalah mahasiswa dari School of International Studies majoring in International Business Management. Dan di belakang aku ini sekarang aku berada di SMMTC. SMMTC ini adalah School of Multimedia Technology and Communication. Nah, jadi School of Multimedia Technology and Communication ini berfokus di multimedia, technology and communication, dan pasti di dalam jurusan tiga jurusan ini tuh akan selalu ada manajemennya. Contohnya multimedia management, technology management, communication management. Jadi semuanya itu akan bersangkut paut dengan manajemen. Jadi kalau kalian pengen kuliah di kampus manajemen yang terbaik di Malaysia, kalian bisa menjadikan UUM ini salah satu opsinya. Schoolnya ada apa aja sih di UUM ini? Ada pertama SMTC ini, SOI School of International Studies yang isinya itu ada International Affairs sama International Business. Lalu ada SBM, School of Business Management. Lalu ada Colgis, College of Law Government. Habis itu ada juga STEM, School of Tourism. Nah, banyak lagi kampus school yang ada di UUM ini. Nah, kalian bisa cek semua tentang info schoolnya itu ada di websitenya University Utara Malaysia ini. Sekarang kita berada di dalam gedung SMMTC. Nah, di gedung ini tuh ada apa aja sih? Nah, pertama sebelah sini kita punya lift untuk naik ke atas. Nah, di lantai 1 ini kita punya ruang-ruang kelas. Di atas juga kita punya lab animasi, lab bahasa, lab komputer, ruang green screen, dan lain-lain. Nah, di SMMTC ini juga bekerja sama dengan Les Kopak Kue. Kalau kalian tahu Les Kopak itu yang membuat Upin dan Ipin. Nah, bisa lihat nih di sini ada juga mading-mading ya. Nah, untuk masalah tadi ruang bahasa dan lab bahasa itu dan ruang green screen dan lainnya itu sebenarnya aku pengen banget ngasih tahu ke kalian semua gimana kerennya ruang bahasa itu, ruang green screen juga itu ruang-ruangan itu keren-keren banget. Tapi sayang banget aku nggak bisa nunjukin itu ke kalian gara-gara hari ini hari libur dan orang yang bersangkutan itu lagi nggak di sini untuk ngebuka kuncinya. Selain school ini, apa aja sih hal-hal yang menarik dari UUM ini? Nah, aku pengen ngebahas fasilitas-fasilitas apa aja yang nggak ada di kampus lain tapi ada di UUM ini. Dan ini pasti bikin kalian tertarik buat kalian kuliah di University Utara Malaysia ini. Yuk, check it out! Nah,
teman-teman PPTV, aku masih berada di kawasan UM ya, bukan pindah ke Istana Bogor. Soalnya sama-sama punya rusa kayak gini. Nah, UM ini punya mini zoo yang isinya itu antara lain ada rusa, terus ada burung unta di depan, ada merak juga, kelinci, angsa-angsa eksotik, ayam-ayam eksotik, itu banyak banget di sini. Nah, di sini juga ada hewan spesial, yaitu penghuni asli sini, karena ini merupakan habitat asli dari tempat tinggal mereka, yaitu adalah monyet-monyet liar. Nah, kalian kalau misalkan monyet-monyet di sini tuh ada banyak banget, ada dari beragam ukuran juga, ada yang dari yang kecil, dari yang besar sampai yang besar. Nah, UM ini merupakan tempat habitat asli mereka. Nanti aku bakal ngeliatin ke kalian burung unta dan hewan-hewan lainnya. Yuk ikutin terus. Nah, Sobat PPTV, ini adalah Sport Center University Utara Malaysia. Ini adalah area untuk ya semacam pemanasan ya, bukan olahraga berat. Untuk gymnya sendiri khusus ada di bagian dalam. Cuman karena ini hari Jumat dan di negara bagian Kedah ini hari Jumat adalah hari libur, jadi kita nggak bisa ngeakses gymnya untuk hari ini. Nah, di belakang kita ini ada gedung Sport Center. Nah, gedung Sport Center ini di dalamnya tuh ada ruangan badminton, tenis, kolam renang. Kolam renangnya pun ukurannya udah standar Olimpik ya. Lalu di sebelah sana itu ada running track dan lapangan sepak bola. Lapangan sepak bola pun sudah berstandar internasional dan trek larinya pun sudah standar internasional juga. Jadi kalau kalian yang suka banget olahraga, pasti kalian betah banget di sini ya. Lalu di sini tuh ada dua olahraga yang mungkin jarang banget kampus kalian punya. Dua olahraga ini adalah go-kart dan golf. UM sendiri punya lapangan golf 16 hole ya kalau nggak salah. Lalu ada track go-kart yang dibuka untuk pelajar dan umum. Namun untuk pelajar dengan harga yang sangat murah pastinya. Untuk transportasi sendiri kalian udah nggak perlu khawatir dari Inasis ke asrama, ke kelas, karena UM sendiri udah nge-provide kalian dengan shuttle bus yang muterin UM selama 15 menit sekali. Kalian udah pasti dapat bus. Ini bisa ada di belakang kita ini, itu nganterin kalian dari asrama sampai kelas. Kalian mau ke manapun selama itu ada di UM, kalian bisa pergi menggunakan bis ini. Nah, jadi teman-teman PPTV, sekarang aku lagi berada di Ricciamo Coffee. Ricciamo Coffee ini adalah cafe yang terletak di Varsity Mall UM. Varsity Mall UM itu apa sih? Nah, meskipun namanya mall, tapi kalian jangan pikirkan kalau itu seperti mall-mall pada umumnya, nggak kayak mungkin KLCC, Pavilion, mall-mall lain yang ada di Malaysia. Tapi V-Mall ini lebih ke tempat untuk mengisi kebutuhan-kebutuhan seperti beli baju di sini ada, beli makanan di sini ada. Pengen hiburan di sini ada juga arcade-nya, kayak tempat main game, karaoke segala macam di sini ada. Nanti aku bakal ngeliatin ke kalian semua isi dari Varsity Mall ini. Nah, sekarang aku pengen ngopi dulu. V-Mall atau Varsity Mall adalah pusat pembelajaran para pelajar di UM. Di V-Mall ini menjual berbagai keperluan dan jasa untuk para pelajar di UM.
Di sini ada food court, coffee shop, supermarket, toko baju, toko buku, bank ada, laundry pun ada di sini. Meskipun tampilan tidak seperti mall pada umumnya, V-Mall ini cukup bagi kami untuk para pelajar dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi pusat kota yang sangat jauh dari tempat kuliah kami. Next, aku mau nunjukin library UUM. Jom! Nah, teman-teman PPTV, sekarang aku berada di lorong yang ikonik banget buat mahasiswa-mahasiswa UM. Lorong ini tuh ikonik karena menjambungkan ke banyak-banyak tempat. Contohnya seperti Kanselory, V-Mall, dan juga Perpustakaan Sultan Abaya. Nah, di Kanselory ini ada library, ada USIS, dan gedung rektorat. Nah, USIS tadi itu yang aku sebutin buat ngebantu pelajar-pelajar internasional, pelajar lokal, tentang semua keperluan akademiknya. Nah, kalau untuk pelajar internasional, USIS ini sangat membantu untuk kebutuhan visa pelajar dan akomodasi pelajar juga terbantu bisa di situ. Nah, aku sekarang pengen lanjutin ke kalian Perpustakaan Sultanah Bahiyah. Nah, teman-teman PPTV, aku udah sampai di pelataran Perpustakaan Sultanah Bahiyah UUM. Nah, di sini tuh pertama di sebelah kanan ya, ada yang namanya bilik serbaguna. Nah, bilik serbaguna ini tuh biasanya dipakai untuk student belajar, bagian exam, group discussion. Dan selama musim exam ini biasanya ramai banget. Bahkan kita pun harus nunggu untuk pakai ruangan ini karena saking ramainya membeludak. Nah, setelah bilik serbaguna ini selanjutnya ada pintu masuk ke dalam library-nya sendiri. Nah, library-nya sendiri nanti kita lihatin ke dalamnya, tapi aku menunjukin apa yang ada di pelataran dulu. Nah, di pelataran ini selanjutnya ada meja-meja, kursi-kursi di luar ya. In case bilik serbaguna tadi itu ramai, jadi di luar juga nyediain kursi-kursi untuk belajar, untuk discussion, dan jauh dari colokan ya untuk laptop buat belajar kuliah. Nah, lalu di samping aku juga di belakang itu ada yang namanya manager's coffee. Nah, manager's coffee ini tuh kopi ya, tempat nongkrong juga. Jadi untuk student-student yang mau belajar tapi sambil pengen ngopi, ngemil dan lain-lain, itu nggak bakalan harus pergi jauh buat beli cemilannya karena di sini udah ada manager's coffee. Nah, aku sekarang mau ngeliatin ke kalian gimana sih isi dari perpustakaan Sultanah Bahiyah ini. Perpustakaan Sultanah Bahiyah. Namanya diambil dari Raja Permaisuri Agung Malaysia yang kelima, yang bernama Sultanah Hajah Bahiyah. Perpustakaan ini adalah gudang ilmunya University Utara Malaysia. Di perpustakaan ini, kalian boleh meminjam buku dan resource paper research untuk keperluan akademik kalian. Di lantai bawah dari perpustakaan ini terdapat common area yang bisa dipakai untuk belajar dan membaca buku. Di tiap lantainya ada komputer dan meja belajar yang bisa digunakan oleh pelajar. Di lantai atas dari perpustakaan ini ada auditorium untuk kebutuhan seminar, presentasi, dan kebutuhan lainnya. Perpustakaan Sultanah Bahiyah ini merupakan salah satu perpustakaan yang terbesar di Malaysia. Nah, teman-teman PPTV, dari tadi kan aku udah ngejelasin ke kalian semua tentang school apa aja yang ada di UM, fasilitas apa aja yang ada di UM, transportasi yang ada di UM, V-Mall UM juga udah aku jelasin. Nah, aku sekarang bakal ngejelasin ke kalian semua tentang inapan siswa UM ini. Nah, contohnya sekarang aku berada di inapan siswa aku sendiri, yaitu Inasis TM. Di sini itu tempat untuk para pelajar menginap dan tinggal ya selama 1 semester yang kuliah di UM. Inapan siswa di UM sendiri ada banyak banget, kalau nggak salah itu sekitar ada 14 atau 18 inasis. Ada yang di dalam kampus dan ada juga yang di luar kampus. Ada untuk undergraduate dan ada untuk postgraduate. Nah, inapan siswa ini sudah termasuk dengan kafetarianya masing-masing.
dan setiap kafeteria masing-masing itu memiliki makanan yang berbeda-beda. Nah, contohnya seperti di tempat tinggal aku sekarang ini, INASISTM, ada makanan prasmanan tiap harinya, dan untuk malam hari kita pesan makanan, order makanan sendiri. Ada mulai makanan dari makanan Melayu ada, Western ada, makanan Jepang ada, semuanya ada, tapi semuanya dengan harga yang sangat bersahabat di kantong pelajar. Kan tadi aku udah bahas semua fasilitas apa aja yang ada di UUM. Aku mau ngasih tahu ke kalian semua, kenapa sih UUM ini cocok untuk kalian yang mau study abroad. Pertama, karena UUM ini berada di Malaysia, dan Malaysia ini tuh ya nggak beda jauh lah sama Indonesia. Jadi kalian tidak akan terlalu merasakan culture shock yang sangat berbeda dengan Indonesia. Karena bahasanya pun ya 11-12 lah dengan bahasa kita. Di sini bahasa Melayu campur bahasa Inggris, di Indonesia ya bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu pun ya nggak beda jauh, dan pasti kalian sudah paham gitu kan. Dan Malaysia ini pun nggak jauh dari Indonesia, jadi kalau kalian kangen rumah, kangen masakan Indonesia, segala macam itu masih bisa diobati dengan cepat, karena pulang ke Indonesia pun nggak jauh, nggak butuh flight berjam-jam. Dari semua yang aku tadi jelasin ke kalian, di next video aku bakal jelasin ke kalian semua gimana sih cara daftar masuk ke UUM ini. Untuk video ini sampai sini dulu. Jangan lupa untuk subscribe ke channel PPI TV dan follow semua sosial medianya. PPI TV, dari pelajar untuk pelajar.